Shalom keluarga-keluarga di Indonesia, ketemu lagi dengan saya, Grace Sumilat. Dan bersama-sama dengan saya ada anggota tim The Holy Generation JCA, yaitu Ibu Marta dan Kak Ramona. Silahkan masing-masing boleh memperkenalkan diri. Oh ya, saya kasih bocoran nih. Bu Marta selain anggota daripada tim The Holy Generation, beliau juga adalah Ketua Yayasan Jenius Secara Alkitab. Silakan memperkenalkan diri Bu Marta dan Kak Ramona. Oke, shalom. Selamat malam pemirsa di Indonesia. Puji Shalom. Tuhan. Eh, ya, kita semua senang ya malam hari ini kita bisa berkumpul bersama. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Marieta Abdi. Saya biasa dipanggil Marta. Saya seorang pelayan Tuhan. Saya bersama dengan suami saya, Pendeta Yesaya Suprio. Kami melayani bersama-sama di GPDI Agape di Pegali, Lawang, Malang. Ya, itu yang bisa saya sampaikan dan silakan Kak Ramona. Shalom semuanya. Saya Halo. saya Ramona Napitupulu. Dari namanya pasti sudah tahu saya dari mana ya, dari Sumatera Utara. Saya orang Batak. Dan saat ini saya dengan suami berdomisili di Jakarta dan saya adalah seorang pendamping untuk pembina untuk anak-anak remaja dan pemuda. Oh ya, baik. Lebih jauh lagi nih, kalau Kak Ramona remaja pemuda yang dilayani anak-anak yang berdomisili di mana ini? Oke, Bu Grace. Jadi saya mulai pelayanan di bidang youth dan pemuda dan remaja itu ketika kami berdomisili di Sumba, Sumba Timur Waingapu. Dan walaupun sekarang kami sudah pindah ke Jakarta, tapi dengan jalan-jalan Tuhan ya, dengan adanya pandemi, jadi kita terbiasa dengan pertemuan online. Jadi akhirnya saya tetap bisa melayani mereka dan malah Tuhan bawa banyak anak-anak muda dari gereja-gereja lain yang saya tidak kenal sebelumnya. Malah ketika saya di Sumba, ada yang sudah kuliah di Jogja, kuliah di Bogor, kuliah di Malang, dan semuanya bergabung di Komsel Online. Tetap Kita adakan terhubung sekali sampai sekarang seminggu. ya? Tetap terhubung, Bu Grace, puji Wow, Tuhan. luar biasa. Baik. Kalau saya nggak salah ingat nih, saya sama Bu Marta bisa kenal Kak Ramona ini karena Yayasan Jenius Secara Alkitab waktu itu menyelenggarakan Sumba for Jesus ya. Lalu di situ ketemulah Iya, dengan Kak Ramona betul. ini. Dan kalau nggak salah ingat, Kak Ramona waktu itu untuk belajar cetak biru cinta itu di bawah pembimbingan kelompok yang dibimbing oleh Bu Marta, benar ya? Ibu Marta, betul sekali, Bu. Luar biasa. Baik, dari Kak Ramona saya lari ke Bu Marta nih. Kalau Bu Marta pelayanan ada menjamah pelayanan remaja pemuda nggak kalau di gereja gitu? Kemarin waktu pandemi sempat kami adakan ya, dan saya juga mengajarkan cetak biru cinta program dari JCA. Kemudian tapi sekarang karena anak-anak sudah mulai sibuk dengan sekolahnya ya, jadinya mulai berkurang gitu. Oh, baik. Sekarang saya balik ke Kak Ramona lagi nih. Iya, Kak Ramona, ceritakan dong suka duka melayani remaja dan pemuda yang ada di Sumba dan beberapa tadi udah tersebar ke beberapa kota yang masih terhubung melalui platform Zoom ya. Ceritakan suka duka melayani pemuda remaja. Kayaknya sih banyak sukanya ya, Bu ya. Oh, Karena kan kita jadinya kayak kembali muda gitu. Jadi gitu ya. apa namanya jiwa mudanya jadinya bergelora. Oh, gitu ya. Terasa muda terus gitu ya. Rasa muda terus jadinya. Kalau dukanya mungkin Baik. lebih ke ini ya, Bu ya. Namanya juga anak muda ya, mereka itu kadang-kadang masih labil. Jadi Hmm. kadang ya datang komsel, kadang enggak. Karena dengan online kan kita juga lebih apa ya. Kalau onsite itu kan kita memang akan ada kelebihan kalau onsite ya. Ketika kita ketemu langsung itu lebih touch gitu ya, lebih bisa terhubung gitu. Dan kalau online kan memang ada ada batas gitu ya, karena kita nggak Ya. ketemu langsung. Dan kadang-kadang mereka nggak ikut komsel, jadi kadang-kadang ikut, kadang-kadang enggak. Itu paling dukanya, Bu. Oh, dukanya itu ya. Sedih kalau Iya, mereka pas nggak ikut gitu ya. iya, Tapi seneng kalau betul. bisa lengkap, walaupun itu jarang, tapi seneng banget gitu ya. Baik, Iya, Bu masih Grace. kepada Bu Ramona nih. Kesan Ibu gimana sih waktu tergabung di dalam tim penulisan
penyusunan materi The Holy Generation ini? Kesan Ibu seperti apa? Jadi ini seperti jawaban doa ya, Bu Grace dan Bu Marta. Karena ketika saya ikut suami pindah ke Jakarta, itu kan saya dalam kondisi yang tidak bekerja. Dan saya juga waktu datang ke Jakarta kan saya tidak ada pelayanan yang memang ada di Jakarta karena pandemi masih. Jadi tidak ada yang onsite gitu. Ibadah juga semuanya masih online. Saya berdoa apa yang bisa saya lakukan ketika saya di Jakarta, saya ingin tetap melayani dan Tuhan tahu hati saya untuk anak-anak muda ya. Dan waktu itu kan Bu Grace waktu kita ikut di Sumba for Jesus kan Bu Grace kayaknya pernah nanya ya, apakah ada yang punya hati apa yang mau untuk menulis gitu. Waktu itu saya akhirnya japri Bu Grace dan saya tanya Bu Grace masih boleh nggak saya ingin belajar. Saya ingin belajar dari Bu Grace, belajar menulis karena saya ingin dipakai Tuhan di bidang ini. Dan ternyata Tuhan bawa sampai ke tim The Holy Generation. Saya sangat bersyukur Bu Grace, Bu Marta, saya bisa ada di sini, saya banyak belajar dari Bu Grace, Bu Marta, dari Kak Wina, yang ada di tim The Holy Generation, dan saya juga semakin dipertajam oleh Tuhan hari demi hari. Dibawa Tuhan untuk semakin punya hati untuk generasi, terutama di bidang kekudusan. Ini menurut saya hal yang sangat-sangat vital saat ini untuk kita lakukan bagi anak-anak muda. Dan saya sangat bersyukur saya dibawa Tuhan untuk ambil bagian dalam gerakan ini. Wow, luar biasa. Ada yang menarik nggak pada saat menyusun materi untuk anak-anak itu, anak remaja pemuda, ada pengalaman-pengalaman menarik nggak? Mungkin pengalaman dengan Tuhan, pembimbingan seperti kayak mendapatkan hikmat dari Tuhan, atau pengalaman menarik lainnya, seperti kayak sensasi-sensasi tersendiri gitu ya, ketika dibawa Tuhan menulis atau apa? Ada hal spesial nggak yang Kak Ramona mau ceritakan ke kita nih, gitu? Banyak sekali hal spesialnya, Bu. Jadi ketika saya mulai menulis itu kan sangat terbatas ya Bu Grace ya. Bu Grace tahu sendiri ya. Karena sangat baru benar-benar baru pemula dan masih harus banyak belajar. Jadi nggak mau ya harus banyak searching, harus banyak belajar, harus banyak cari tahu. Dan ketika melakukan hal itu, Tuhan membukakan banyak hal. Bahkan kadang-kadang saat nyuci piring, saat nyuci baju, itu Tuhan tiba-tiba ngomong, tambahkan ini di tulisanmu, tambahkan ini di materi ini. Untuk contohnya, waktu saya kan lagi ngerjain materi ini untuk saya ajarkan ya besok itu, dan itu judulnya adalah outer beauty versus inner beauty. Ketika semua sudah selesai materi ini dan Bu Grace Marta juga sudah tahu, sudah final, kok tiba-tiba tadi siang itu saya disuruh Tuhan tambahkan sesuatu. Dan itu saya lakukan, saya tahu ini dari Tuhan dan saya lakukan, dan hal-hal inilah yang membuat saya semakin bergairah dengan program ini. Merinding saya ngedengernya. Luar biasa ya. Dan kalau pemirsa sekalian mau tahu ya, kami ini di tim ini, sebagian besar dari kami ini orang-orang perfect gitu. Orang-orang perfect itu artinya nggak yang, aduh, ecek-ecek, kaleng-kaleng gitu. Kami ini ingin memberi yang terbaik. Jadi kadang-kadang materi udah dipresentasiin di tim gitu ya. Masih dipresentasiin lagi, masih tetap ada masukan lagi. Udah kurang sehari gitu ya, udah kurang sehari, masih ada masukan lagi, masih lembur-lembur lagi. Demi di hari H itu kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk generasi Indonesia. Kadang juga saya bersyukurnya gini, ketemu orang-orang yang nggak gampangan dalam arti udah cepet puas, ini mah udah bagus, nggak usah diapa-apain, udah keren gitu ya. Ternyata ketemu teman-teman yang tambahin ini lagi Bu Grace, tambahin ini lagi, dibikin gini supaya lebih cantik lagi materinya. Aduh, betapa sayangnya Tuhan itu sama anak-anak Indonesia ya. Begitu ya Kak Ramona ya. Baik, lalu Kak Ramona kan juga memakai materinya untuk pelayanan remaja pemuda untuk teman-teman di Sumba dan yang sudah tersebar ke beberapa kota. Jadi Kak Ramona ini lucu nih, di satu sisi dia penulis, tapi di satu sisi dia pemakai juga, gitu. Pemakai dan pemerhati. Bagaimana materi ini bisa memberkati anak-anak Indonesia, terutama yang Kak Ramona layani di Sumba. Coba bisa diceritakan Kak Ramona. Puji Tuhan mereka selalu excited ketika saya menyampaikan materi kita di The Holy Generation, dan saya melihat memang tepat sasaran.
Karena memang kita menuliskan benar-benar memang sasarannya adalah anak-anak muda di usia tertentu, dan mereka memang masuk dalam rentang usia yang kita tujukan untuk kita tulis untuk mereka, dan mereka itu bisa merespon dengan baik semua materi yang kita ajarkan. Dan kira-kira mereka itu rasa kayak terlalu berat gitu nggak materinya? Ada, karena mungkin untuk yang masih tinggal di Sumba ya, Bu Gris ya, mereka kan mungkin tidak terlalu mendapatkan akses yang banyak untuk internet dan untuk update-update terbaru di dunia anak-anak muda seperti di kota ya, seperti di perkotaan. Jadi memang ketika saya membuat materi yang sangat anak muda, tetapi tolak ukurnya adalah anak-anak di perkotaan, anak-anak muda, ketika saya menyampaikan kepada mereka dengan porsi yang sama, mungkin mereka tidak terlalu connect dengan itu karena memang mereka masih tinggal di Sumba. Tetapi yang sudah tinggal di luar Sumba, itu mereka bisa lebih connect dengan apa yang saya sampaikan. Ya. Kira-kira mereka merasa, ih kayak sok rohani banget sih anak muda, kok nggak boleh ini, nggak boleh itu. Atau mereka justru, oh seharusnya yang benar gini ya, hidup kita berarti selama ini salah ya. Yang A atau yang B nih Kak Ramona? Mereka, karena kita kan penyampaiannya anak muda banget nih Bu Grace. Walaupun muatan rohaninya sangat dalam, tetapi kan penyampaian kita tuh karena pengemasan kita bahasanya gitu ya, pengemasan bahasa ya. Kita menyampaikan dengan asik, dengan gaya anak muda, jadi mereka bisa menerima. Oh ya, puji Tuhan. Baik, sekarang saya beralih ke Bu Marta ya. Oke, Bu Marta, saya tahu nih posisi Ibu di tim The Holy Generation ini adalah di balik layar gitu ya. Seorang pendoa dan juga editor yang mungkin namanya nggak tercantum sebagai penulis dan juga namanya nggak tercantum sebagai pembicara, tapi selalu di hari Sabtu walaupun sesibuk apapun persiapan ibadah minggu karena seorang ibu gembala nih teman-teman, Bu Marta ini. Beliau selalu menyempatkan di tengah-tengah segala kesibukannya di hari Sabtu sebagai editor, sebagai pendoa, dan seminggu sekali kami berpuasa, itu yang memimpin doa adalah Ibu Marta. Bu Marta mungkin bisa ceritakan kesan Ibu ketika masuk dalam tim The Holy Generation. Saya ingat nih yang pertama kali mendorong saya, Bu Grace bikin materi kayak gini lagi dong untuk pemuda remaja Indonesia, ini sangat perlu nih materi-materi kayak gini. Itu benar-benar sangat mendorong saya karena yang ngomong ini seorang ibu gembala gitu ya. Jadi saya benar-benar dengerin, berarti kebutuhan di lapangan ini materi anak muda ini beneran nih. Saya nggak salah nih melangkah ke sini gitu kan. Minta tolong kesaksian Bu Marta sebagai orang yang ditaruh Tuhan di tim ini walaupun di balik layar seperti apa begitu. Silakan. Saya sangat bersyukur, sangat terberkati menjadi bagian dari tim ini ya. Kalau kita lihat sekarang itu pergaulan yang terjadi, fenomena yang terjadi di dunia ini, bahkan di Indonesia dengan pelencengan kekudusan, ya terutama bagi anak-anak remaja dan pemuda, bahkan terima cerita dari teman-teman saya yang guru-guru di SMA, ya bagaimana murid-murid mereka bergaul, walaupun notabene mereka ini kelihatannya alim, kelihatannya lurus-lurus aja, tapi enggak yang seperti itu ternyata. Nah ini membuat miris di hati saya gitu ya, karena kemajuan suatu bangsa, kemakmuran suatu bangsa itu ditentukan juga oleh generasi yang akan meneruskan kepemimpinan di bangsa itu kan. Kalau generasinya ini rusak, hidupnya nggak berkenan kepada Tuhan, bagaimana Tuhan akan memberkati bangsa itu? Itu yang menjadi kerisauan hati saya pada saat itu, Bu Grace. Sehingga saya sangat bersyukur BCA melahirkan program The Holy Generation ini. Itu yang saya rasakan, Bu Grace. Jadi saya percaya Tuhan mau kita bekerja ekstra untuk menyelamatkan generasi di Indonesia. Bahkan anak rohani saya sendiri pun saat ini mengalami masa krisis yang seperti ini. Saya berusaha menjangkau dia walaupun dia berusaha untuk menjauh, tapi saya percaya doa-doa yang
saya juga minta tim doa kami di sini. Jadi itu akan didengar Tuhan. Dan pasti saya akan bisa menyelamatkan anak rohani saya ini. Walaupun satu jiwa, hanya satu jiwa, tapi rasanya hati saya hancur melihat kehidupannya yang cara bergaulnya yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Saya juga dengan adanya program ini, saya juga semakin dipertajam ya visi pelayanan kami di sini. Visi pelayanan kami semakin dipertajam. Tuhan kami mau untuk jadi gereja yang seperti apa. Jadi melalui program ini kami semakin dipertajam dan sangat memberkati kami. Jadi kalau setiap ada program apapun yang kita lakukan, kita bersama lakukan, baik dari JCA, dari tim The Holy Generation atau di gereja kami, saya selalu melibatkan tim pendoa kami. Dan puji Tuhan, saya bisa, bukan saya yang bisa, Tuhan kirim lagi satu orang untuk menjadi tim pendoa kami. Wow. Jadi banyak pokok-pokok doa JCA ini juga didoakan oleh pendoa-pendoa di gereja ibu gitu maksudnya? Betul. Betul. Program pasti saya bilang sama mereka, kita ada program seperti ini. Udah, seperti itu. Wow. Dan pada hari Kamis, kami worship night setiap Kamis. Pokok doa itu kita naikkan besar. Wow, luar biasa. Ternyata Bu Ramona banyak pendoa-pendoa rahasia ini. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Marta. Wow, ternyata Bu Marta nggak cuma doa sama tim JCA loh, tapi beliau punya pendoa rahasia pasukan lagi ya. Baik. Bu Marta, sebagai bukan penulis, tapi tim editor, lalu sebagai seorang ibu gembala, lalu sebagai seorang yang pernah muda, dan juga sebagai seorang ibu. Masih muda. Sebagai seorang ibu yang pernah melewati usia remaja, maksud saya, lalu sebagai seorang ibu yang juga punya pemudi dan juga pra-remaja, anak yang pra-remaja, saya ingin tahu nih, menurut Bu Marta, keistimewaan materi The Holy Generation ini apa gitu? Dan apa impian Ibu untuk program The Holy Generation ini buat generasi Indonesia? Impian Ibu boleh disampaikan di sini. Impian saya adalah bahwa generasi di Indonesia benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau ingin diberkati, harus menjaga kekudusan. Iblis tuh masuknya buat anak-anak muda paling gampang itu lewat kehidupan seks. Sesuatu yang mudah untuk membuat mereka jatuh apabila mereka tidak dibekali oleh dasar firman Tuhan. Apabila iman mereka nggak kuat, benar-benar mereka akan jatuh di situ. Sebab rasa itu kan enak. Dan mereka begitu merasakan kenikmatan, sedikit saja mereka akan terus cari tahu dan mereka akan terjun lebih dalam. Sehingga mereka bisa merusak masa depan mereka. Bisa merusak kehidupan mereka. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Kita belajar banyak dari materi-materi yang disampaikan oleh tim The Holy Generation. Dari Bu Grace, Kak Mona, dan Kak Wina. Materi-materinya itu sangat luar biasa. Saya percaya nggak ada ada materi yang selengkap ini mengenai bagaimana cara menjaga kekudusan untuk anak-anak remaja. Karena sebanyak orang pasti takut menyampaikan kebenaran itu nggak mudah. Menyampaikan kebenaran itu butuh keberanian, berani untuk ditolak. Tetapi firman Tuhan pasti tidak akan pernah kembali sia-sia. Saya percaya itu. Nah, itu yang saya bisa sampaikan, Bu Grace, dan juga saya membekali anak-anak saya bagaimana untuk mereka juga harus menjaga kekudusan mereka. Saya membekali itu juga untuk anak-anak rohani saya, baik dari yang mulai dari yang kecil, kita sudah mengajarkan sex education kepada mereka. Bagaimana Tuhan menciptakan mereka sebagai laki-laki dan sebagai perempuan, nggak ada nih
yang tengah-tengah nggak ada, jelas laki-laki dan perempuan. Adakah permakluman? Tidak, tidak ada permakluman untuk hal-hal yang menyimpang dari firman Tuhan. Buat saya, itu yang saya ajarkan juga kepada anak-anak rohani kami di sini. Baik, wow, luar biasa ya, Bu Marta. Luar biasa banget pekerjaan Tuhan lewat tim The Holy Generation ini ya. Baik, pertanyaan terakhir nih, baik untuk Bu Marta dengan Bu Ramona nih. Kami ini, saya mewakili hati pemirsa nih, pengen dengar kata-kata terakhir dari Kak Ramona dan Bu Marta nih. Kenapa sih kita kok harus ikut program The Holy Generation nih loh? Ruginya apa gitu loh kalau kita nggak ikut gitu. Silakan Kak Ramona. Iya, kenapa saya merasa ini bisa sangat memberkati komunitas youth dan juga youth leader dimanapun berada di Indonesia. Karena benar-benar kami mendapatkan visi ini untuk memulai menulis materi-materi dalam program ini adalah benar-benar dari Tuhan. Dan saya tahu ini panggilan yang Tuhan taruhkan dalam hati kami karena ini menjadi kebutuhan yang sangat penting hari-hari ini, di mana ketika akhir zaman ini kita tahu banyak sekali dosa kenajisan, banyak sekali hal-hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, tiba-tiba hari ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa atau normal. Seperti LGBTQ, pernikahan sesama jenis, dan banyak hal yang lainnya. Dan bahkan juga free sex juga sekarang dianggap sudah sangat biasa gitu ya. Jadi apa yang kami tulis itu benar-benar ingin memblok semua yang sudah disampaikan oleh yang sudah berusaha ditanamkan oleh si jahat kepada anak-anak muda di seluruh Indonesia. Dan kami berdoa dengan materi ini anak-anak muda bisa tahu bahwa bisa kok jadi anak muda yang tetap gaul, tetap keren, tetapi bisa kudus di hadapan Tuhan, bisa menjadi inspirasi, bisa tetap tidak dianggap jadi aneh gitu, karena terlalu rohani, kamu kok nggak kuno banget sih, atau kamu kok nggak ikut zaman sih, kamu nggak ikut perkembangan zaman sih, enggak gitu. Tapi kita tetap bisa menjadi anak-anak muda yang keren, bahkan bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak muda lain, dan tetap hidup kudus berkenan di hadapan Tuhan. Oh, jadi materinya kalau dibilang terlalu jadul banget enggak, tapi juga tetap menggiring mereka untuk takut akan Tuhan ya. Yang membuat materinya enggak jadul tuh apanya itu Kak Ramona? Ada apa aja sih item materinya? Emang cuma kayak khotbah gitu atau gimana tuh? Oh, sangat berbeda Bu Grace dengan materi yang biasanya kita lihat ya. Materi-materi pemuritan itu kan biasanya bukan berarti saya mau bilang materi yang lain tidak bagus, enggak ya. Tapi karena kita memang sangat ingin menjangkau anak muda dan sasaran kita utama kita adalah mereka, kita benar-benar berusaha untuk menempatkan diri kita seperti mereka gitu loh. Kalau saya anak muda berarti saya maunya denger yang seperti apa sih? Saya akan suka yang seperti apa gitu loh. Jadi kalau saya pribadi sebagai penulis di tim The Holy Generation, saya akan cari tahu semua apa yang sudah disukai anak-anak muda saat ini. Media sosial yang mereka pakai, lagu-lagu yang mereka suka, film-film yang mereka suka, atau tren-tren apa yang ada saat ini. Saya ikuti, bukan berarti saya menjalani hal yang sama gitu, tapi saya pengen tahu supaya saya bisa nyambung. Saya nyambung dengan apa yang lagi mereka suka gitu. Saya punya ponakan yang sangat dekat dengan saya dan dia Gen Z ya. Dia anak umur 20-an. Saya sering tanya-tanya ke dia, saya sering komunikasi dengan dia supaya saya juga bisa mendalami saya bisa mendalami kehidupan anak-anak muda saat ini tuh gimana sih. Jadi supaya bahan yang saya tulis itu enggak sekedar muatan rohani, tetapi juga muatan rohani yang benar-benar dengan bahasa yang mereka tahu. Catchy gitu ya, catchy. Iya. Jadi yang benar-benar membuat mereka akan merasa, oh ini gue banget nih. Jadi dari sudut pandang mereka itu kental ya. Iya. Ya. Baik, shalom Kak Dewi.
Shalom kakak-kakak. Iya. Shalom ibu-ibu. Iya, Kak Dewi ini kenalkan Bu Marta, Ketua Yayasan Jadi Cara Alkitab, Kak Ramona, mereka berdua ini adalah penulis dari tim The Holy Generation. Begitu. Baik, sebelum saya lanjut ke video berikutnya, testimoni dari Kak Dewi tentang materi Restore Our Family. Saya minta kata-kata terakhir nih, kata-kata semangat dari Bu Marta untuk para pemirsa sekalian, ruginya loh kalau nggak ikut program The Holy Generation ini. Ya, ruginya akan sangat banyak. Karena bisa dikacaukan dengan simpang siur berita tentang LGBT, tentang dan teman-temannya ya. Kemudian mereka akan mudah hal-hal yang mereka anggap mungkin hal biasa, tetapi ternyata itu luar biasa, dalam arti luar biasa tidak berkenan kepada Tuhan, kan gitu. Yang harus kita tonton, kita harus selektif apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, itu kita harus itu kita ternyata harus selektif supaya apa, nggak meracuni otak kita, nggak meracuni pola pikir. Nah, seperti itu. Jadi ini banyak banget, itu hanya di antaranya saja. Dan banyak dapatkan dari program The Holy Generation ini. Ilmu medis ada, ilmu tentang kehidupan remaja, sekuler, di dunia sekuler ada, apalagi tentang kebenaran firman Tuhan. Lengkap, paket lengkap deh. Baik, pemirsa kalau nggak ikut dan belum beli bukunya dan juga nggak ikut programnya nggak akan paham. Makanya ikut dulu, cicipin dulu, coba dulu ya. Baik, Bu Marta sama Kak Ramona, thank you buat waktunya ya. Saya akan lanjut dengan Kak Dewi. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya.